Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyiral muslimin, jamaah sidang pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi Ramadan siam dan qiyam kita. Allah menjadikan Ramadan yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari penuh kelalaian dan kemaksiatan sebelumnya menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah, selalu berupaya untuk khusyuk dan tunduk jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai hari ini pada hari kedua di bulan Ramadan, di pagi yang cerah ini, dan alhamdulillah ini semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu pendengar di rumah masih setia untuk stay at home dan beraktivitas dan berusaha di rumah, dan di atas segalanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hikmah di balik musibah yang besar ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi agama kita dan dunia kita. Jangan pernah berhenti untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah makhluk Allah yang sedang membuat mayoritas manusia hari ini takut, terhinggap atau kena penyakit melalui virus tersebut, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk itu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kapan dia mendatangkan musibah itu dan kapan dia mengangkat musibah itu. Seorang mukmin yang dilakukan adalah meminta kepada Allah agar pertama dikuatkan istirja kepada Allah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha meminta kepada Allah agar memiliki jiwa yang redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera diangkat musibah ini dan diberikan kebaikan yang besar bagi dunia dan akhirat kita terhadap musibah ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat yang sempurna sebagaimana beliau ajarkan, yang mudah-mudahan dengan selawat itu Rasulullah SAW menghitung kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Hari kedua Ramadan, anak dagang mengatakan bahwasanya anak dagang jauh berjalan, jalan merisik di bawah rembulan. Ramadan Mubarak kita maksimalkan beribadah siam dan salat malam. Anak dagang merantau ke kota, sampai ke kota menumpang tempat. Amal sedekah infakkan untuk berbuka agar ganjaran dapat berlipat. Ini di antara beberapa amal yang dianjurkan oleh syariat ini untuk kita lakukan. Kita bisa melakukan banyak hal
dengan sedikit rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bagi teman-teman yang memiliki harta yang lebih, maka jadikanlah harta itu yang membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang menjauhkan kita dari surga dan masukkan kita ke dalam nerakanya. Pagi hari ini pada hari kedua Ramadan ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang diharamkan seorang yang berpuasa untuk melakukannya dan hal-hal yang dibolehkan orang-orang yang berpuasa untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, kita sering dengar, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Darimi, Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidaklah dia dapatkan kecuali dari puasanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan di hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah tadi, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya adalah rasa lelah, rasa letih, rasa lapar dan rasa haus. Dia tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pernah atau sering mendengar kutipan dari para ulama tentang perkataan yang dibawakan oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ketika beliau membagi puasa, orang-orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Beliau menamakan ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Dan beliau bukan bersendirian. Sebelum beliau juga para ulama telah merincikan tentang bagaimana orang-orang yang berpuasa, ada yang umum yang hanya menahan lapar dan dahaganya, tetapi kelalaian dan kemaksiatan yang lain tetap dia lakukan. Ada orang-orang yang menjaga dirinya, sehingga pembagian yang dibawakan oleh Al-Ghazali, dia ada realita terhadap apa yang ada di masyarakat. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang seperti kita kabarkan sebelumnya dalam kajian sebelumnya, bahwasanya puasa itu junnah. Dia adalah perisai. Perisai yang paling besar adalah perisai untuk seorang hamba terhindar daripada neraka Allah nanti di hari akhirnya. Tetapi di dunia dia juga adalah perisai. Bukankah kita mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wa inimru'un sabah, kalau ada orang yang mengajak untuk berdebat, mengajak untuk berantem, mengajak untuk bahkan qatalah, mengancam jiwanya, ingin berbuat yang buruk, Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah dia mengatakan, fakul inni imru'un sha'im, saya orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Puasa adalah waktu di mana kita mengkhusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melepaskan urusan mungkin perselisihan, mungkin urusan ketidaknyamanan, mungkin urusan tersinggung, mungkin urusan merasa terhinakan dan seterusnya. Kita lepaskan itu semua. Kenapa? Karena ada janji yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tenang terhadap orang, terhadap hujatan orang, hinaan orang, celaan orang, memuji mereka sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rahman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu selalu tenang jiwanya. Bahwasanya dalam kehidupan ada hal yang tidak membuat dia nyaman, iya. Tetapi dia punya Rabb yang dia berharap di setiap ketidaknyamanan itu ada nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang membuat
seorang mukmin itu tenang. Maka di antara sabda Rasulullah SAW yang kita nukilkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu maka mereka dilarang untuk melakukan qaul zur. Mereka diharamkan untuk melakukan qaul zur, berkata yang buruk, berkata yang membuat orang lain merasa terhina. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaul zur wal amalu bihi aw wal amal bihi falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ketika dia berpuasa itu, dia tidak tinggalkan. Sebelum dia berpuasa, dia biasa berbicara buruk, berbicara jorok, berbicara busuk, suka mencela orang, suka menghina orang, atau kalimat-kalimat yang biasa anak muda yang kurang beradab sekarang ini, yang bicaranya asal nyeplak saja. Ketika Ramadan datang, dia tidak berubah. Padahal mestinya Ramadan membuat dia merubah kebiasaan yang buruk itu. Karena itu di antara tujuan siam di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang tercela, dan bahkan wal amal bih, bahkan dia mengamalkan perkataan itu, dia rutinkan itu. Nggak ada beda antara sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Falaisa lillahi hajatun." Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak memiliki hajat terhadap lapar dan dahaga yang dia lakukan. Nilai lapar dan dahaganya itu di sisi Allah tidak ada. Walaupun secara hukum fikihnya puasanya selesai, kewajibannya berpuasa selesai. Tetapi kita bahaskan pada pertemuan hari kemarin bahwasanya setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, Allah menyiapkan ganjaran di belakang kewajiban itu. Dan ganjaran Allah terhadap perbuatan seorang hamba terhadap kewajibannya jauh lebih besar dibanding ganjaran Allah terhadap hal-hal yang sunnah. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya doa yang dilakukan ketika solat wajib atau di amalan yang wajib lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding solat di yang sunnah. Seorang yang menangis syahdu di malam hari di qiyam lailnya berbanding dengan orang yang melakukan hal yang sama di siang harinya, di waktu zuhurnya, di waktu asarnya, maka ini yang wajib jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang sunnah. Kalau yang sunnah saja memiliki kemuliaan yang besar, yang berlipat gandanya, apalagi yang wajib. Maka meninggalkan perkataan yang buruk, dia adalah kewajiban. Melakukannya adalah sebuah perbuatan yang haram. Dan andaikan waliyadzubillah seseorang melakukannya, ulama fikih mengatakan bahwasanya berpuasanya sah. Walaupun sebagian ada yang mengatakan, tapi kaul syaz, kaul syaz yang mengatakan bahwasanya puasanya juga hilang. Tetapi yang masyhur bahwasanya, yang jumhur bahwasanya puasanya selesai. Tetapi fadilah puasanya, nilai puasanya, ganjaran puasanya yang diharapkan seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang tujuannya Allah katakan la'allakum tattaqun, itu menjadi jauh. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan qaul zur. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang puasanya orang yang awam. Dia terbayarkan puasanya, gugur kewajiban puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan nilai dari berpuasanya. Dan alangkah ruginya seorang pekerja yang telah meletihkan dirinya, menghabiskan waktunya, letih, lelah dia, tetapi upahnya tidak dia dapatkan. Dia bekerja, iya dia bekerja, tetapi dia tidak mendapatkan upah.
Ini perumpamaan yang lebih dekat kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai orang-orang yang tidak meninggalkan perbuatan perkataan yang buruk ketika dia berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, falaisa lillahi hajatan, Allah tidak berhajat terhadap lapar dan dahaga yang dia lakukan. Jadi qaul zur itu perbuatan perkataan yang buruk, itu merusak ganjaran pahala puasa. Jadi jangan kalau kita punya kebiasaan umpamanya ketika sebelum berpuasa nongkrong sama orang, ngomong, mengumpat, atau yang biasa teman-teman di pasar umpamanya biasa mengumpat, mencela orang, yang mungkin sebagian orang menganggap itu udah biasa, tetapi Sang Maha menilai, Rabbul Izza wal Jalalah, dan malaikat yang Allah sertakan kepada kita menghisap itu, menghitung itu, dan dia akan menggugurkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang syariat ini larang ketika kita berpuasa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-lagw wa rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam minal akli wasyarab. Innamas siyam minal lagwi war rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaim, inni shaim." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan bahwasanya bukanlah berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan makan dan minum, atau berpuasa dari makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa itu yang diinginkan oleh syariat itu adalah puasa meninggalkan al-lagw wa rafath, berbuat sia-sia dan berbuat tercela. Kalau di qaul az-zur tadi itu lebih kepada perkataan, maka ar-rafath lebih kepada perbuatan. Jadi dia habiskan waktu, namanya sekarang teman-teman stay at home, habiskan waktu dengan menonton, dengan bahkan waliyadzubillah, naudzubillah, dan semoga Allah menjaga pikiran kita, jiwa kita, mata kita dari tontonan-tontonan yang membuat iman kita turun, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersendirian, apalagi kita sekarang bersendirian di rumah, maka ingatlah ada Allah Subhanahu wa taala yang memantau kita, yang kalaulah bukan karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karimnya Allah, maka mungkin kita menjadi hamba yang tersesat. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala karim, Allah rahim, Allah pilih kita, maka jangan sia-siakan pilihan itu. Jangan biarkan waktu kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah orang yang berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minumnya, tetapi yang diinginkan oleh syariat ini, berpuasa itu dia meninggalkan al-lagw wa rafath, dia tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Artinya apa? Selama kita bicara menghidupkan siang Ramadan, maka habiskan untuk hal-hal yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas tentang mengisi waktu di bulan Ramadan. Ada mushaf kita bisa baca, nggak sanggup kita baca, belum bisa kita baca, bisa baca terjemahannya, atau kita bisa baca buku-buku agama, dan waktunya belajar. Sekarang waktunya belajar, momen yang banyak sekali untuk kita belajar, waktunya kita belajar. Habiskan waktu, lelah kita tertidur, dialah yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya tidur orang yang berpuasa, dia bukan sabda Rasulullah SAW. Tidur orang berpuasa, kalau dia mencegah untuk bermaksiat, maka dia punya ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala, dia punya pahala. Dia tidur karena letih dan lelahnya, dan dia hindarkan dirinya untuk bermaksiat. Jadi bagi teman-teman yang berpuasa, kemudian setelah letih membaca, setelah letih tilawah, setelah habis waktunya untuk membantu orang dan semua macam, maka istirahat. Dan dia insya Allah bernilai, dan niatkan bahwasanya kita tidur itu bagian daripada mencegah daripada bermaksiat, karena dia mafhum mukhalafah daripada satu waktu Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya
mani yang dijatuhkan kepada seorang istri itu nilainya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Maka sahabat bertanya, Rasulullah SAW, seorang menghabiskan nafsunya itu juga berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalau dia jatuhkan kepada yang bukan haknya? Artinya apa? Ini mafhum mukhalafahnya. Bahwasanya seorang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dia, dan untuk itu kemudian dia letih, karena bagi terutama anak-anak muda meninggalkan kemaksiatan itu hal yang meletihkan. Kenapa? Karena maksiat itu sesuatu yang melenakan, mengasyikkan. Maka ketika dia susah menghindar daripada berbuat maksiat itu, maka dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa. Selain bahwasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, dan ini sudah banyak dikaji oleh para ulama insyaallah dan para ustadz. Tetapi dua hal tadi itu yang paling penting ketika seorang mukmin berharap bahwasanya ketika dia berpuasa dia berharap mendapatkan ruh. Karena yang paling penting adalah bagaimana naiknya ruh seseorang ketika beribadah. Puasakah dia, qiyamkah dia? Ketika ruh imannya tidak naik, maka faedahnya dia berkurang jauh. Dan yang membedakan seorang dengan yang lainnya adalah rasa dzauqnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal. Kemudian ada beberapa hal yang secara fikih perlu kita jelaskan tentang hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, atau kondisi tertentu yang orang berpuasa tidak membatalkan puasanya. Di antaranya yang pertama adalah orang yang berpuasa kemudian umpamanya dia suami istri, kemudian dia berhubungan sebelum sahur, kemudian dia masih dalam keadaan junub. Pada waktu sahur, pada waktu fajar shadiq, sampai fajar shadiq, baru kemudian dia mandi dan dia sholat, maka dia tidak mengapa. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasih kita, kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam, kana yudrikuhul fajar wa huwa junub. Beliau pernah mendapatkan fajar dalam keadaan masih dalam keadaan junub, min ahlihi. Junubun min ahlihi, maksudnya dia selesai berhubungan dengan istrinya, kemudian masuk waktu fajar. Dasi dalam keadaan beliau dalam keadaan junub. Kemudian tsumma yaghtasilu wa yasum. Ibunda kita meriwayatkan bahwasanya kemudian Rasulullah SAW mandi, artinya mandi setelah masuknya fajar. Kemudian beliau berpuasa. Artinya ini dalil bahwasanya bagi orang pasangan suami istri ketika mereka waktunya terbatas umpamanya, setelah beliau atau mereka berhubungan kemudian masuk waktu fajar, atau mereka mengutamakan untuk sahur lebih dahulu baru kemudian mereka mandi. Kenapa? Karena dibolehkan untuk kondisi seperti tersebut. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di antara yang dibolehkan adalah tetap bersiwak. Siwak itu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW baik ketika berpuasa maupun tidak berpuasa. Dia umum, sunnah yang umum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulam an asyuk ala ummati, kalaulah tidak saya khawatir memberatkan umat saya, maka la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Saya perintahkan mereka selalu bersiwak untuk setiap mereka berwudu. Jadi di antara sunnahnya wudu itu adalah bersiwak. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalau sekarang ini mesti diperhatikan. Tetapi asal daripada siwak itu
disunnahkan Rasulullah SAW, maka beliau tidak mengkhususkan bagi orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, tetap sama. Kemudian di antara yang disunnahkan juga atau dibolehkan juga adalah madmadah dan istinsyaq. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyaq, mengambil air berikan ke hidung, itu tetap disunnahkan walaupun ketika berpuasa, tetap disunnahkan walaupun ketika berpuasa. Yang tidak boleh itu balagha fil istinsyaq. Yang tidak boleh itu dia berlebih-lebihan dalam istinsyaq, maksudnya ditarik sampai masuk ke batang hidung sana. Ini sekedar saja kalau ketika berpuasa. Kalau ketika tidak berpuasa memang disunnahkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW disabdakan beliau wa balagha fil istinsyaq. Beliau benar-benar serius ketika istinsyaq, naikkan airnya sampai ke atas, kecuali illa an takuna sha'ima, kecuali dalam ketika berpuasa. Beliau tidak terlalu, tetapi tetap dianjurkan untuk istinsyaq, membersihkan hidung, dan sedangkan berkumur-kumur maka tetap menjadi sunnah ketika orang berwudu. Jangan kemudian karena kita berpuasa kemudian kita tidak mau berkumur-kumur. Kemudian yang keempat yang dibolehkan atau hukumnya mubah adalah mubasyaratu an-nisa, tetap mendatangi istri kita atau mencium istri kita atau memeluk istri kita. Itu tetap dibolehkan, karena Rasulullah SAW, karena hal seperti ini kadang-kadang membuat orang ragu, takut, sehingga sebulan berpuasa, sebulan tidak bersentuhan suami istri. Kita katakan bahwasanya tidak begitu dalam syariat kita. Innama yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, tidak membuat kalian bersusah. Bahkan dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit, dan berikan kabar gembira kepada orang, jangan takut-takuti dia. Karena asalnya itu dibolehkan. Dan Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah meriwayatkan di Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa sha'im. Beliau mencium istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa yubasyir wa huwa sha'im, dan beliau memeluknya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini sebagai dalil. Walakinnahu kana amlakahukum liirbih. Tapi ibunda kita mengingatkan bahwasanya tetapi kalian harus ingat Rasulullah SAW itu paling bisa menjaga syahwatnya. Ini juga mesti kita perhatikan. Tetapi asalnya dia dibolehkan, karena ada sebuah hadis walaupun secara sanad dia dhaif, Imam Ahmad membawakannya, tentang yang masyhur tentang suatu waktu Rasulullah SAW datang seorang anak muda bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah saya boleh mencium istri saya dan saya dalam keadaan berpuasa? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Akhirnya anak muda itu pergi. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi orang agak tua, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah boleh saya mencium istri saya sedangkan saya dalam keadaan berpuasa? Rasulullah SAW mengatakan, silakan, bolehkan. Maka sahabat yang mengiringi Rasulullah SAW terheran, bertanya, Rasulullah SAW, tadi engkau katakan tidak boleh, ini kita katakan boleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna syekha yamlaku nafsah, sungguhnya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya. Walaupun ini dhaifkan oleh sebagian ahli hadis, dibawakan oleh Imam Ahmad hadis ini dalam musnadnya. Tetapi asal daripada, karena hadis yang pertama yang kita bawakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibunda kita Aisyah tadi itu menunjukkan bahwasanya dia dibolehkan. Artinya sekedar saja, jangan sampai selama berpuasa tidak bersentuhan sama sekali sama keluarga kita, sama istri, tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Jadi sekedarnya saja, dan insya Allah yang sudah berkeluarga memahaminya. Kemudian yang diantara yang dibolehkan adalah mengambil darah, atau memasukkan obat yang tidak mengenyangkan. Umpamanya harus disuntik atau
yang tidak bukan seperti infus. Kalau infus kan dia mengenyangkan, atau infus yang mengenyangkan maka tidak boleh. Tetapi kalau yang sekedar mengambil darah atau menyuntik obat di bagian pantat, atau walaupun sekarang sudah ditinggalkan, tapi kalau itu dilakukan maka dia hal yang dibolehkan. Kemudian yang keenam, berbekam. Karena berbekam ini sebagian mengetahui bahwasanya dia tidak boleh. Bahkan sebagian para ulama di belakang akhir-akhir ini juga menganjurkan untuk tidak melakukan. Tetapi ketika kita berdalil kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maka kita harus katakan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan itu. Walaupun sebelumnya memang dia tidak dibolehkan. Sebelumnya dia bagian daripada mufattirat, dia pembatal puasa, tetapi kemudian Rasulullah SAW ihtajam wa huwa sha'im. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya berbekam ketika berpuasa dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah merasakan makanan. Merasakan makanan itu dibolehkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Imam Bukhari memberikan ta'liq bahwasanya la ba'sa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kalau dia merasakan makanan selama tidak berlebihan masuk ke dalam tenggorokannya, maka dia dibolehkan. Kemudian yang terakhir yang dibolehkan, tapi ini kita jarang kalau di negeri kita, karena kalau kita panasnya tidak bersangatan. Tetapi ada negeri yang panasnya bersangatan. Karena Ramadan itu banyak waktunya itu, banyak tahunnya itu datang di musim panas, walaupun tidak sepanjang waktunya. Maka sebagian para ulama bahasa mengatakan Ramadan itu bermakna membara, karena dia panas. Bahkan kadang-kadang di musim hujan kita jarang datang hujan ketika Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya memang itu terjadi. Nah, di antara yang dibolehkan adalah ketika sangat panas itu, maka mulai pekerja, mulai dia kerja di pasar, kerja mengangkut barang segala macam, panas gerah dia boleh untuk menyiramkan badannya atau mandi beberapa kali, yang menunjukkan bahwasanya ini memberikan keringanan, dan dia hal yang mubah, bukan hal yang haram. Ini di antara beberapa hal yang kita bisa jelaskan tentang apa-apa yang dilarang atau diharamkan seorang yang berpuasa untuk mengerjakannya, yaitu qaul zur dan laghu dan rafath, berkata buruk, berbuat buruk, mencela dan seterusnya, hal seperti itu, atau membuat permusuhan dengan orang lain, dan beberapa hal yang dibolehkan dalam syariat ini ketika orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dengan mengilmui hal seperti ini membuat kita juga tidak ragu nantinya ketika berjalan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang berbicara dan mendengar. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu dan Rasulnya, dan yang salah dari lisan saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.